Shalom. 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 Selamat berjumpa kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para orang awam yang senang sekali mempelajari Alkitab melalui buku Sahabat. Pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sahabat yang ketriwulan ketiga dengan judul Kuasa Yesus yang Ditinggikan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dan ya Allah, diri tengah kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh pemirsa Safe Ministry. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita lanjut hari per hari untuk membahasnya, kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada minggu ini, Pak. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, kita melihat judul kita sangat bagus, ya, Kuasa Yesus yang Ditinggikan. Mari kita coba sama-sama baca di ayat hafalan Efesus 1 ayat 19 dan 20. Sambil kita perhatikan makna dari masing-masing kalimat atau kata per kata. Melalui Roh Kudus, orang percaya akan mengetahui betapa hebat kuasanya. Nanti kita lihatnya ini siapa. Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Ya, jadi ayat ini membantu kita juga semakin memperkuat kesatuan dari oknum kealahan kita. Nya di situ kuasanya adalah kuasa Allah Bapa. Ya, kuasa Allah Bapa dinyatakan melalui apa? Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ya, kita memahami itu melalui bantuan Roh Kudus. Disinilah kesatuan tujuan dan yang tak terpisahkannya keesaan Allah kita. Dengan cara bagaimana? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ya, jadi ini sudah sangat membantu kita untuk mengerti apa nanti pembahasan kita satu minggu ini. Pemirsa, diberikan satu ilustrasi kepada kita di sini bahwa manusia itu kelihatannya senang kalau bisa memiliki kekuatan dan juga menunjukkan kekuatannya. Diceritakan ada satu perusahaan otomotif, ya, yang bernama Devil Motors. Dia bisa memamerkan sebuah prototipe mobil Devil yang keenam dengan luar biasa. Ya, kalau kita yang mengerti otomotif, ini 16 silinder, 12,3 liter, 12.300 cc ya. Ini bisa menghasilkan apa? Satu mobil itu sama kuatnya dengan 500 tenaga kuda. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Bahkan ada juga ini namanya semi truck Peterbilt yang menggunakan 3 mesin jet. Ya, 3 mesin jet ini 36.000 tenaga kuda. Kalau tadi 5.000, ini 36.000 tenaga kuda kekuatannya. Jadi ini bisa dikatakan mencapai 1/4 mil dalam 6,5 detik. 6,5 detik saja ya bisa 1/4 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Dan bisa mencapai 376 mil per jam. Ya, ini luar biasa. Tapi apakah itu yang paling luar biasa ya kejadian di dunia ini? Dikatakan begini, Paulus berdoa agar orang-orang percaya di Efesus itu yang pada saat itu sangat mengagumi apa? Berbagai kekuatan dan dewa-dewa mereka. Kita sudah pelajari di 2 pelajaran sebelumnya bahwa fenomena di Efesus adalah pada saat itu mereka lebih percaya kepada kekuatan dewa-dewa. Ya, maka perjuangannya Paulus kepada jemaat Efesus adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa ada satu kuasa ilahi yang tidak bisa diukur dalam tenaga kuda, yang luar biasa. Ya, dan kita bisa melihat melalui 4 peristiwa. Ya, pertama itu dari kebangkitan Yesus. Ya, lalu habis itu dia dimuliakan di tahtanya dan segala sesuatu ditempatkan dalam ketaatan kepada Kristus. Dan 4,
Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepalanya. Jadi luar biasa untuk memahami, ya nanti juga kita bahas, untuk memahami dan menerima proses kebangkitan Kristus itu saja, itu sangat luar biasa. Ya, demikian nanti mungkin yang kita akan lihat bagaimana kita akan melihat kuasa Yesus itu benar-benar ditinggikan dan mengapa Yesus menjadi spesial, menjadi istimewa, dibahas di dalam Efesus, ya, dan juga kepada kita apa nanti maknanya ketika kita mengetahui bagaimana luar biasanya kuasa Yesus yang tidak bisa diukur dengan kekuatan tenaga kuda sekalipun. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Minggu, Pak, dengan judul berdoa dan mengucap syukur. Kira-kira Pak Tobing bisa menjelaskan apa yang maksud dengan ini? Silakan, Pak. Pemirsa The Safe Ministry, kita sudah pelajari yang lalu bahwa surat Paulus kepada Efesus ini bukanlah penggembalaan pertamanya. Justru ini adalah pemeliharaan kepada Efesus. Dia sangat termotivasi oleh apa? Oleh berita-berita yang berkembang berkaitan dengan pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Kalau di dalam Efesus 6 ayat 21-22, pada saat Paulus itu di penjara, ya atas bantuan Tikhikus, ya Paulus mendapatkan berita bagaimana perkembangan iman jemaat Efesus yang luar biasa di tengah gempuran pemahaman terhadap kekuatan dewa-dewa yang saat itu lebih mendominasi. Lalu dia melaporkan, Paulus melaporkan bagaimana dia memberi perhatian kepada jemaat Efesus melalui doa yang sungguh-sungguh. Ya, pemirsa The Safe Ministry, bagi kita yang mungkin menganggap doa adalah sesuatu yang biasa, tapi Paulus menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah kunci, ya, kunci puji-pujian dan kunci dari ucapan syukur. Dan dalam tulisannya dikatakan begini, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari satu kalimat ini, ya. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Pertama sekali, mengucap syukur melalui doa itu haruslah menjadi satu kebiasaan yang baik. Dan mengucap syukur, ya Paulus mengucap syukur atas pertumbuhan iman orang lain itu adalah bentuk pemeliharaan, bentuk kepedulian. Kita sebagai anggota gereja boleh juga sangat disarankan meniru cara Paulus ini. Kita senang ya atas pertumbuhan iman atau atas keteguhan iman atau perjuangan iman saudara-saudara kita, ya. Kita perlu menyampaikan, perlu menyaksikan, ya, perlu menyaksikan bagaimana bangganya kita, bersyukurnya kita bila umat-umat Tuhan yang berjuang mempertahankan kebenaran mereka tetap bergantung kepada Allah. Lalu pelajaran yang lain lagi adalah ini mengajarkan kita kepada apa? Kehidupan berdoa yang rutin, yang menjadi kebiasaan agar apa? Karena doa satu-satunya komunikasi kita kepada Allah. Ketika kita membiasakan kehidupan berdoa yang tidak terputus-putusnya, ya tentu tidak terputusnya di sini bukan berarti setiap saat berdoa bertelut terus tutup mata terus, bukan. Tetapi kebergantungan kita kepada Allah. Ya, jadi doa yang tiada henti-hentinya itu menggambarkan kebergantungan kita kepada Allah. Kesiapan kita untuk digunakan Allah. Kesiapan kita untuk menghadapi persoalan sebesar apapun. Dan mengucap syukur haruslah kita biasakan. Jangan nanti ya mungkin di dalam doa-doa kita akan lebih banyak langsung mengajukan permohonan-permohonan. Sementara kita lupa untuk mendaftarkan atau mengingat-ingat perbuatan baik Allah yang sudah begitu luar biasa kepada kita. Lalu pelajaran yang lain lagi adalah, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Pertanyaannya mungkin renungan bagi kita. Apakah yang orang lain ingat dari kita? Kalau jemaat Efesus sangat berkesan bagi Paulus oleh karena mereka apa?
karena mereka setia dalam Tuhan. Lalu kalau kita misalnya terapkan ke dalam hidup kita masing-masing, saya diingat oleh pemirsa The Safe Ministry, apanya yang diingat? Saya dengan Pak Simon, apa yang saya ingat dari Pak Simon? Apa yang saya ingat dari Saudara Fajar? Apa yang saya ingat dari sahabat-sahabat kita yang kemarin baru bertemu di Kampore di Cibubur, yang dari Papua, yang dari Lampung, dari mana-mana? Apa yang diingat orang? Saya pikir itu satu pelajaran yang sangat penting ya, yang kita ambil dari bagaimana seriusnya Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Senin dengan judul Mengalami Pengertian dari Roh Kudus. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, bahwa Paulus ini mendoakan jemaat Efesus supaya mereka tetap teguh di dalam iman mereka, penerimaan mereka kepada Yesus Kristus. Dan kali ini Paulus meneguhkan lagi melalui doa-doa yang diharapkan, yaitu berkaitan dengan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Mari kita coba bersama-sama membuka dalam Efesus 1 ayat mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Karena ini merupakan harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, berinduan dari Paulus mendoakan mereka dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur, ayat yang ke-16, karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ada beberapa topik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, supaya jemaat Efesus ini menerima kecurahan Roh Kudus, yaitu roh yang penuh dengan hikmat dan roh dari wahyu daripada Kristus, supaya atau gunanya itu untuk mengenal lebih dekat dan lebih intim, yaitu tentang Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, ya. Karena kita tahu bahwa orang-orang Efesus, bahkan mungkin masyarakat setempat, mereka sangat mengagung-agungkan ilmu goib ya, ilmu gaib, kemudian mengagungkan dewa-dewa. Jadi Paulus memiliki satu kerinduan supaya pemikiran mereka itu teralihkan dengan nama Yesus Kristus yang memiliki satu kemuliaan yang lebih hebat, lebih besar daripada dewa-dewa yang mereka percayai atau masyarakat Efesus yang mereka percayai. Yang kedua, topik yang kedua, ayat ke-18. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu harapan apa sih terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yaitu supaya ia atau Tuhan ini menjadikan mata hati orang-orang jemaat Efesus itu terbuka, matanya terbuka, mata hatinya terbuka, supaya jemaat Efesus itu mengerti akan pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Karena memang pada waktu dia menjelaskan ada satu pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi kenapa iman jemaat Efesus itu tidak dipautkan ya, tidak diterkait dengan Tuhan Yesus. Kenapa harus terlepas? Jadi mengapa harus terkait? Karena di dalam Yesus Kristus menurut Rasul Paulus ini ada satu pengharapan yang terkandung di dalamnya. Ada satu pengharapan masa depan supaya jemaat Efesus ini memang betul-betul memiliki satu harapan, ada satu harapan nanti bila mana mereka percaya kepada Kristus.
Kemudian topi yang ketiga, yaitu topi yang ketiga itu di ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya, percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Rasul Paulus ini menjelaskan kepada jemaat Efesus bagaimana kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu sangat luar biasa. Kalau kita menaruh pengharapan, menaruh kepada Tuhan yang memang betul-betul memiliki satu kuasa yang lebih hebat daripada dewa-dewa yang dimiliki oleh masyarakat Efesus, maka harapan, keinginan maupun kehidupan masa depan itu akan terjamin di dalam Yesus. Inilah doa-doa yang diutarakan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus supaya mereka tetap terpaut, ya, tetap terkait dengan Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang lebih hebat daripada dewa-dewa yang orang Efesus, masyarakat Efesus itu percaya. Demikian Pak Simon dan pemirsa di sini. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Mengambil Bagian dalam Kuasa Kebangkitan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kembali mungkin kita bertanya lagi, kenapa masalah kebangkitan ditekankan oleh Paulus? Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh panelis Saudara Fajar. Ya, kita juga sudah pelajari beberapa minggu ini bahwa pemahaman orang-orang di Efesus pada zaman itu lebih dikuasai oleh apa? Kekuatan dewa-dewa. Lalu tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini loh Kristus kita yang dulu lahir melalui rahim manusia, lalu hidup bersama dengan kita, kemudian dia mati dan memang bangkit. Ya, bangkit di sini bukan sekedar bangkit saja gitu ya, walaupun memang peristiwa kebangkitan kalau bagi mereka yang percaya dewa-dewa, mereka akan melihat dari sisi mungkin mistisnya ya. Tapi yang Paulus mau tekankan di sini adalah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah, kalau dikatakan sini, adalah sesuatu keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, kenapa tidak bisa ditawar lagi? Karena dikatakan kalaupun Yesus misalnya sudah lahir ke dunia, dia hidup bersama dengan kita, lalu dia mati. Kalau dia tidak bangkit, maka kita tetap saja akan nasibnya akan terkatung-katung. Kebangkitan Yesuslah yang menjamin keselamatan kita. Itulah yang kita kenal dengan kasih karunia itu. Seandainya tanpa kebangkitan, tidak ada gunanya. Sia-sialah inkarnasi Yesus dalam bentuk manusia. Dia hidup bersama dengan kita. Nah, kebangkitan di sini bukan dari sisi mistis, ya, bukan kalau orang mereka yang percaya dewa-dewa pada saat itu mungkin mereka pikir leluhurnya bangkit lalu dalam bentuk roh, ya, bergentayangan atau mungkin dalam bentuk yang lain, ya, menjelma dalam bentuk yang lain kemudian menunjukkan kuasa macam-macam. Tapi Kristus di sini yang bangkit lalu dia naik ke surga, dia dimuliakan di takhta alam semesta. Itu artinya dia naik ke surga dan dan Allah mengutus Roh Kudusnya, ya, yang menghibur, mendampingi, membimbing kita hingga nanti dia datang lagi. Inilah yang Paulus mau tekankan kepada jemaat Efesus pada saat itu. Pemirsa The Safe Ministry, himbauan atau kepedulian Paulus terhadap kondisi jemaat Efesus pada saat itu juga disampaikan kepada kita pada saat ini. Kalau masih ada yang ragu dengan kebangkitan Yesus, kalau masih ada yang menganggap ini peristiwa biasa atau mungkin bahkan dongeng, memang kita harus terima ini dengan iman. Namun kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti untuk masa depan kita. Tanpa kebangkitan Kristus kita tidak ada harapan lagi.
Nah, ini yang penting sekali. Makanya kita perlu juga mengambil pelajaran dari jemaat Efesus. Dan ingat sekali lagi, tidak berhenti di kebangkitannya, tetapi Yesus didudukkan di sebelah kanannya. Itulah makanya judul kita satu minggu ini dikatakan meninggikan kuasa Yesus, ya, atau kuasa Yesus yang ditinggikan. Jadi kenapa Yesus diberi tempat yang luar biasa di sebelah kanan Bapaknya? Dia sudah melakukan tugasnya dan dia kembali ke tempat asalnya. Dia adalah oknum yang sederajat dengan Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Demikian Pak Jumad. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Kristus di atas segala kuasa. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan, Pak. Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya, kita sudah sampai di pelajaran yang hari Rabu, yaitu tentang Kristus di atas segala kuasanya. Sekali lagi bahwa Paulus ini telah merayakan peninggian daripada Yesus yang sekarang itu duduk bersama Bapa di atas tahta alam semesta ya. Kalau kita lihat bahwa dalam Efesus 1 ayat yang ke-20, Paulus kembali menekankan kepada jemaat Efesus, yaitu mari kita baca sama-sama, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di kerajaan surga. Artinya, selain daripada Yesus sebagai jaminan seperti disampaikan oleh panel saudara Elvin dengan kematian di atas kayu salib, dan ini juga diteguhkan dengan kebangkitan daripada kematian, yaitu Yesus yang sudah bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan bahkan Paulus juga menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa saat ini Yesus Kristus yang sudah bangkit ini sudah duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa, yaitu di kerajaan surga. Artinya apa? Bahwa Kristus yang mereka betul-betul sembah, yang mereka betul-betul menjadi satu-satunya harapan dalam kehidupan masa depan, itu ditekankan betul-betul oleh Rasul Paulus itu sendiri ya, bahwa Kristus ya ditinggikan oleh kanan di kerajaan surga itu. Nah, kalau kita lihat memang Paulus mencoba untuk mengalihkan dari kepercayaan setempat ya. Sekali lagi bahwa jemaat Efesus ini memang mempercayai para dewa-dewa, bahkan setiap kali doa mereka juga mengucapkan mantra-mantra, bahkan mereka juga percaya bahwa dengan doa menyebutkan nama dewa di dalam setiap doa atau mantra yang mereka ucapkan, mereka memiliki satu kuasa yang luar biasa. Nah, hal ini dipatahkan oleh Paulus. Ada satu kuasa yang lebih besar daripada yang mereka percaya selama ini, lebih besar daripada dewa-dewa, bahkan mungkin pemerintahan, bahkan mungkin ada satu kuasa yang lain, yaitu kerajaan memiliki kehebatan mengatasi segala ilmu-ilmu, bahkan mengaruh praktek sihir, bahkan mengalami sesuatu yang luar biasa, hampir di semua aspek kehidupan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana Yesus yang memiliki satu kuasa itu sangat memiliki satu kepedulian kepada manusia yang berdosa, itu mengingatkan kita betapa mulianya maupun betapa berharganya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa kemudian diangkat oleh Yesus. Mereka percaya memiliki harapan kepada Kristus, bahwa di dalam Yesus, percaya di dalam Yesus itu akan memberikan satu jaminan masa depan mereka, kehidupan masa depan mereka, bila mana mereka menaruh percayanya kepada Kristus. Sangat berbeda apabila mereka percaya hanya kepada dewa-dewa yang mungkin memiliki kelangsungan hanya sebatas kehidupan mereka di atas dunia. Tetapi Paulus sekali lagi menekankan, bila mana mereka percaya kepada Kristus yang sudah mati
kemudian bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, memiliki satu kuasa yang luar biasa. Bukan saja memberikan satu jaminan kehidupan di masa sekarang, tapi juga memberikan satu pengharapan di masa yang akan datang. Ini bedanya. Jadi sekali lagi Paulus juga tetap menekankan kepada jemaat Efesus, memberikan keyakinan dan meneguhkan bahwa Kristus itu memiliki satu kuasa lebih daripada dewa-dewa yang orang-orang Efesus itu percaya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Yesus segala sesuatu dan jemaatnya. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam ini. Silakan. Ya, ini pelajaran ini lanjutan daripada pelajaran yang hari Rabu, bagaimana Kristus memiliki satu kuasa di atas segala kuasa pemerintah-pemerintahan, kemudian di atas segala sihir-sihir maupun penguasa-penguasa dunia. Dan sekali lagi, Rasul Paulus ini menekankan bahwa pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan dan sampai membuat musuh-musuhnya itu menjadi tumpuan kakinya. Bahkan sebelum Yesus itu lahir, itu juga sudah dinubuatkan ya di dalam Mazmur 110 ayat 1, sebuah nubuatan bagaimana Raja Daud itu meninggikan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan di kakimu. Artinya bahwa Yesus yang digadang-gadang, Yesus yang memiliki satu kuasa yang luar biasa itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Raja Daud bahwa akan ada satu oknum dari Allah Bapa, bahwa dia akan duduk di sebelah kananku dan bahkan dialah yang mengatasi seluruh musuh-musuhnya berada di tumpuan kakinya. Artinya semua itu tunduk kepada Yesus, kepada Tuhan yang itu akan datang. Bagaimana Daud bisa melihat masa depan yang luar biasa ya kalau dia tidak memiliki satu iman yang teguh. Nah, iman ini yang tentunya dimiliki oleh kita semuanya, oleh seluruh pemirsa The Safe Ministry, bahwa Daud saja sebelum mereka dia Tuhan atau Yesus Kristus itu lahir, dia sudah percaya bahwa Yesus Kristus yang akan lahir itu adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu dan dia dimuliakan ya, baik di dunia maupun di surga, dan bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia mengatasi semua musuh-musuhnya semua berada di tumpuan kakinya. Nah, inilah yang menjadi satu kepercayaan Daud, menjadi juga kepercayaan bagi kita semuanya, seluruh pemirsa The Safe Ministry. Kita memiliki iman yang sama seperti halnya Daud miliki. Nah, sementara mereka percaya bahwa kuasa kegelapan di atas kepala mereka, sekarang mereka memegang kebenaran bahwa kuasa-kuasa, baik pemerintah, kuasa kegelapan lainnya, itu tetap berada di bawah kaki Kristus. Allah membuat mereka mungkin menang untuk sementara ya, dan gereja serta Kristus yang telah erat dilengkapi dengan senjata kemenangan. Dan gereja dibangkitkan karena tubuh Kristus adalah gereja. Artinya bahwa Yesus adalah kepala daripada jemaat setempat. Dia yang memberikan satu kepemimpinan kepada jemaat yang sudah dikasih. Mari kita coba baca di dalam Efesus 1 ayat ke-22 dan 23. Ini untuk meneguhkan bagi kita, para pelajar Alkitab dan seluruh pemirsa The Same Ministry. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya bahwa Kristus dimuliakan ya dalam hal ini. Dia adalah pemimpin sekaligus sebagai kepala daripada jemaat, dan jemaat itu sendiri adalah tubuhnya, maka segala sesuatu itu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Kalau kita percaya ya, kita percaya kepada Yesus sebagai kepala, sebagai pemimpin jemaat, tentunya kita semuanya yang dianggap tubuhnya akan mengikuti
mengikuti kepala yang memberikan satu peringatan kepada kita semuanya. Dan disinilah kita tahu bahwa Yesus adalah segala sesuatu yang dimuliakan di atas bumi maupun segala sesuatu yang dimuliakan di kerajaan surga, menjadi satu pemimpin bagi kita, menjadi satu pengharapan bagi kita sebagai jemaat, yaitu menjadi bagian di dalam tubuh daripada Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya, dan kita akan menutup pelajaran kita selama seminggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari saat ini. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, jika kita selama ini meragukan kuasa Yesus, atau mungkin ada di antara kita yang kecewa dengan di dalam mengikut Tuhan, kita berdoa, kita meminta apa yang kita inginkan tidak juga diberikan, lalu kita kecewa hendak meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita coba ingat bagaimana Yesus sebelum dia dibangkitkan, dia adalah Allah yang turun ke dunia ini, yang jauh sebelum dunia diciptakan Allah sudah memutuskan bahwa Yesus nanti akan menjadi penawar seandainya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata Yesus buktikan dia lahir, menjadi manusia, mati dan bangkit. Mari kita buktikan melalui pengalaman rohani kita bersama Yesus. Yesus akan memberikan pengalaman rohani yang sangat baik kepada kita ketika kita meneladani hidup Paulus yang penuh dengan doa. Kita akan merasakan satu hubungan yang luar biasa. Bagaimana kuasa Yesus itu benar-benar ditinggikan. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu benar-benar, walaupun ya ada banyak orang yang meragukan ya mengapa Allah kok jadi manusia lalu kok ada ceritanya bangkit. Ini adalah cerita buat-buatan. Tapi ini adalah skenario Allah, karena memang hanya dengan cara itu. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, jangan lagi kita meragukan kuasa Yesus. Mari kita terima itu. Dialah yang telah menyelamatkan kita, dan dia juga yang menyelamatkan seluruh isi muka bumi ini. Walaupun ada yang belum mengakui dia sebagai Allah yang sudah bangkit, namun dia adalah Allah untuk kita semua. Mari kita terima kuasa kebangkitan Yesus, dan kita melihat bagaimana Yesus ditinggikan dan dimuliakan, duduk bersama di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dan kita berharap satu waktu kita akan melalui belas kasihan Tuhan, kita akan melihat bagaimana luar biasanya kuasa Tuhan di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini hari per hari, dan biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan para pemirsa yang menyaksikannya juga boleh terberkati. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini dengan doa yang akan ditutup oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Yesus mati dan bangkit untuk kami Tuhan, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah kami. Kami ingin meneladani Tuhan juga kehidupan Paulus yang banyak berdoa, mengalami pengalaman rohani dengan Engkau Tuhan. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dan kami dimanapun kami semua berada, agar kami boleh Engkau pertemukan, kami menikmati kuasa kebangkitan Yesus itu nanti, dan benar-benar kami merasakan hadir di sorga, di tempat yang Kau telah sediakan bagi kami. Kami mohon ampun akan pelanggaran dan dosa kami perbuat Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan penjelasan pelajaran selama seminggu ini, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan jika berkenan Anda boleh like, subscribe, dan share dan mengkomen video ini.
Terima kasih, sampai jumpa. Shalom. Shalom.